Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asri, selamat datang di channel Asri, tempatnya informasi mengenai arsitektur, tips sederhana seputar rumah dan juga review desain. Dan saat ini Anda akan saya ajak untuk review ke salah satu pondok pesantren yang berada di Kota Malang yang bernama Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Quran. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe beserta loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update video bermanfaat dari Asri. Seperti apa ulasannya? Simak terus. Sedikit informasi bahwasanya pesantren ini memiliki santri mulai dari usia dini sampai lansia. Tentunya untuk lansia ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya sehat secara jasmani, tidak memiliki penyakit bawaan, dan juga masih ada semangat untuk belajar dan mengaji kembali. Tentunya tidak semua lansia memiliki jiwa yang seperti itu ya. Dan di sini juga disediakan tempat bermukim bagi santri yang mukim. Kita hanya akan membahas dari segi fisik bangunannya seperti apa, dan kita akan jalan-jalan di sekitar pondok pesantren ini. Jadi simak terus ya. Baik, kita mulai dari segi eksteriornya dulu. Di sini ada 3 pintu yang terpisah menurut fungsi masing-masing. Di belakang saya ini ada pintu pertama, yaitu pintu ke area musola dan ke area gedung Santri Putra. Kita beralih ke pintu kedua. Pintu kedua ini akses menuju ke rumah pengasuh, di mana pintu ini sedikit berbeda dengan pintu yang tadi. Kalau yang pintu tadi hanya sebatas besi holo yang disusun seperti itu, kalau di pintu yang satu ini sudah ada kombinasi antara list plank yang dicat coklat seperti ini dan juga ada besi holonya juga. Dan ini juga bisa menjadi satu inspirasi untuk mempercantik pagar dan juga pintu Anda. Anda bisa menggunakan 2 bahan yang dipadukan seperti ini. Dan kita menuju ke pintu berikutnya. Untuk pintu yang ketiga ini bisa multifungsi ya. Artinya bisa untuk pintu gerbang ke area santri putri, gedung santri putri, juga bisa menjadi tempat untuk garasi pemilik atau pengasuh pesantren. Di sini ada 2 macam pintunya, bisa sliding, bisa bukaan engkel seperti yang di sana itu. Gunanya adalah ketika Anda tidak ingin membuka gerbang secara penuh, Anda cukup bisa memakai pintu yang engkel di sana, yang cukup sekitar 1 sepeda motor saja. Sekarang kita beralih ke area dindingnya, dicat 3 warna, ada warna hijau, kuning, dan juga ungu. Dan di sini sudah ada tali airnya, ada acian yang kasar gitu ya. Kemudian yang lainnya diaci halus. Ini juga bisa menjadi satu hiasan tersendiri agar tidak terkesan polos. Saat ini kita akan bahas terlebih dahulu di area musolanya. Di sini ada 2 pintu. Pintu untuk jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, dan ini juga bisa masih lebar ya, jaraknya kurang lebih dari pintu gerbang ke area dindingnya ini sekitar 4 meter, masih cukup untuk parkir sepeda motor, kurang lebih 6-7 sepeda motor. Dan di sana ada rosternya ya. Rosternya ini gunanya untuk mengalirkan udara, selain daripada lubang yang di atas pintu ada 2 ya. Rosternya di sini juga bisa berfungsi untuk mengalirkan udara secara lancar. Ada kenaikan sekitar 30 cm. Ya, ada 2 trap di sini. Dan ini sudah pasti aman daripada genangan air ketika hujan di sekitar dan di luar bangunan. Kita mulai masuk ke area pintu. Di sini kusen pintu menggunakan kusen aluminium berwarna dark brown atau coklat dipadu dengan full kaca. Dengan harapan fungsi dari pintu ini bisa sedikit melegakan dari ruangan yang ada. Karena apa? Antara dinding pengimaman dan dinding batas ini hanya berukuran 2 meter. Oleh karenanya dipadukan dengan kaca di sini, sehingga kesan yang ditimbulkan adalah kesan luas. Musola ini berukuran 14 x 6. Dan di sini sudah ada paduan warna interiornya. Di dindingnya ada warna putih, dan untuk kolom dan baloknya ini berwarna kuning.
Warna kuning di sini dipilih karena mengikuti daripada logo dari pesantren ini yang dasarnya adalah hijau dan kuning. Kita berlanjut ke area di belakangnya. Anda akan diperlihatkan lagi dua pintu. Yang satu ini ke area tempat istirahat santri putra, dan yang satunya ini menuju ke rumah pengasuh pesantren, dan juga dipergunakan untuk santri putri apabila ingin berjamaah di musola ini. Kita akan masuk ke salah satu pintu, yaitu pintu ke area santri putra. Ada apa di sana? Kita sudah ada di ruang belakang dari musola, dan di sini untuk ruangan seukuran 6x4 ini ternyata memiliki banyak fungsi. Di antaranya ini ada satu untuk akses keluar. Kemudian yang di sini ini ada toilet kecil, belum ada klosetnya. Di sini digunakan hanya untuk membuang air kecil ataupun sekedar wudhu. Belakangnya ini ada tempat cuci piring. Untuk ruang berukuran 4x6 ini, selain tadi ada toilet kecil berukuran 1x1, ada tempat cuci piring. Kemudian di sini juga ada akses tangga menuju ke lantai 2. Untuk tangganya sendiri ini berukuran sekitar kurang lebih 70 cm. Saya kira untuk 70 cm ini cukup karena santri yang di atas hanya sedikit, sehingga untuk persimpangan itu masih bisa meskipun sedikit miring begini ya. Ketinggiannya lumayan ya, sekitar 20 cm. Yang pada normalnya tangga itu sekitar ukuran 15 sampai 17 cm. Karena ini memaksimalkan daripada ruangan yang 4x6, sudah ada banyak fungsi. Untuk tangga pun sedikit dimampatkan. Karena mampatnya area tangga, maka ketinggiannya pun pasti akan berpengaruh. Seperti itu. Di sini perpaduannya sangat manis ya. Satu sisi tangga berwarna kuning, satu sisinya berwarna hijau. Di sebelah tangga ini juga dimanfaatkan sebagai mesin filter dari kolam ikan yang ada di balik dinding ini. Dan di samping tangga ada akses menuju ke toilet yang berukuran sedikit besar, 1,5 x 1,5. Untuk pemanfaatan bawah tangganya sendiri pun bisa dimaksimalkan. Di sini untuk bawah tangga dibuat untuk wudhu santri. Ada 3 keran, dan di paling bawah dari tangga dibuat tempat gudang kecil untuk menaruh alat kebersihan. Dan di sini jarak antara tangga dan juga dinding kamar mandi ini sekitar 80 cm. Cukup nyaman untuk dilewati ketika ada yang keluar masuk area kamar mandi. Kita kembali lagi ke dalam musola, dan kali ini kita akan lewat ke satu pintu ini, di mana yang tadi di dekat tangga ada tempat untuk mesin filter dari kolam ikan, dan disinilah kolam ikannya. Saat ini saya berada di atas kolam ikan, di atas jembatan keramik berukuran lebar 40 cm. Di sini sudah diperhatikan untuk segi keamanannya ya. Jadi ada pegangan dari besi pipa ini dan juga pegangan yang ada di sini. Dan untuk filternya tadi berada di sebelah sini. Tempat air keluar ini, dan juga jembatan ini menghubungkan antara musola dengan rumah pengasuh yang ada di sampingnya. Di sini posisinya sangat nyaman sekali ya. Ketika Anda mau mengaji di sini harus ekstra hati-hati. Jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk Anda pasti akan melek lagi karena tercebur di sini, oke? Nggak berapa lama kita lanjut lagi ke area sebelahnya. Selain tadi akses di belakang yang melewati kolam,
ada satu akses lagi menuju ke rumah pengasuh. Di sini berhubungan langsung dengan ruang keluarga. Kalau tadi di belakang digunakan untuk santri putri, kalau di sini digunakan untuk pengasuh ketika ingin mengimami sholat ataupun mengajar. Dinding ini adalah dinding struktur yang menopang plat dak di atasnya. Ya, Anda lihat ini sebelah sana itu adalah tangga menuju ke lantai 2 untuk santri putri. Kalau Anda lihat di sebelah sana itu adalah pintu menuju ke kolam ikan yang ada di belakang musola tadi. 5 kali pindah. Hijrah pindah, kontrak ya.